Selasa siang itu, hari terakhir cuti kerja Karno. Besok, dia harus kembali bekerja sebagai buruh di salah satu kota industri di Jawa Barat. Karno memilih menghabiskan hari terakhir cutinya mengunjungi tempat wisata andalan di kota kampung halamannya. Beberapa hari sebelumnya, tempat wisata yang dikunjungi Karno mendapat musibah. Sebuah jembatan gantung putus saat ada belasan wisatawan yang berdiri di atasnya. Akibatnya, beberapa orang tewas menjadi korban. Ada rumor yang mengatakan jika mereka menjadi tumbal dari tempat wisata itu. Tapi Karno tidak terlalu percaya. Karena secara fisik, jembatan itu sudah berumur 30 tahun lebih. Wajar jika akhirnya putus. Begitu pikir Karno. Siang itu, Karno tetap berjalan-jalan ke tempat wisata itu, menikmati keindahan alam sendirian. Dia juga sempat melewati lokasi jembatan gantung. Karena memang posisi jembatan gantung berada tidak jauh dari pintu masuk. Karno sempat melirik jembatan gantung yang tampak bergelayut, sambil membayangkan cerita orang-orang yang terjatuh ketika jembatan tiba-tiba terputus. Astagfirullah, gumam Karno sambil melewati lokasi jembatan. Hari berjalan semakin sore. Karno memuaskan diri dengan berwisata kuliner dan berendam di tempat wisata itu. Tidak terasa, suara speaker pengelola wisata terdengar, mengingatkan pengunjung jika tempat wisata akan segera tutup. Karno yang masih betah akhirnya beranjak dan berjalan malas. Sengaja dia melambatkan jalannya. Karno merasa masih kangen berwisata di tempat yang hanya bisa dikunjunginya setahun sekali itu. Jarak antara tempat Karno berdiri dan pintu keluar masih cukup jauh. Dilihatnya, sudut-sudut tempat wisata mulai sepi. Pedagang makanan pun sudah banyak yang pulang. Langit perlahan meredup. Speaker dari pengelola wisata kembali terdengar, mengingatkan pengunjung yang masih belum beranjak pulang. Pintu keluar tempat wisata berada di sebelah loket masuk. Karno pun harus melewati lagi jembatan gantung yang sudah putus. Karno melewati bagian bawah jembatan gantung yang terdiri dari sungai berbatu. Dia mencoba mempercepat langkahnya, karena jam tangan sudah hampir menunjukkan jam 5:30 sore. Ketika melompati batuan sungai, Karno menangkap ada sosok perempuan yang duduk merendam kaki. Dia memunggungi Karno sambil memainkan kakinya di dalam air. Karno mengira wanita itu adalah pengunjung kemalaman seperti dirinya yang malas pulang. "Mbak, permisi, sudah jam tutup. Apa tidak mau pulang?" kata Karno sambil mendekati perempuan itu. Tapi suara Karno seperti tidak didengar wanita itu. Padahal jarak antara Karno dan si perempuan hanya 2 meter. Karena tidak ada sautan, Karno berusaha mendekat. Perempuan itu menggunakan jaket berbahan jeans dengan rambut panjang tergerai. Ketika jarak tinggal 1 meter, perempuan itu terisak. Kepalanya menunduk menahan tangisan. Mbak, Karno kembali memanggil. Diliriknya wajah perempuan itu dari samping. Di balik rambut hitamnya, wajah perempuan itu tampak meneteskan air mata. "Kenapa, Mbak? Ayo pulang. Tempat wisatanya sudah mau tutup," kata Karno lagi. Tapi lagi-lagi wanita itu tidak bergeming. Langit pun semakin gelap. Lampu di dekat loket pintu keluar sudah terlihat menyala dari kejauhan. Udara dingin berbau bunga kenanga mendadak berhembus.
Karno merasa bingung harus melakukan apa, antara meninggalkan perempuan itu atau membujuknya. Tiba-tiba, sebuah cahaya senter menerjang wajah Karno. "Woi, Mas, sudah tutup ini. Kenapa nggak pulang?" Ternyata, itu adalah petugas penjaga tempat wisata. Dia mendatangi Karno karena melihat masih ada kendaraan pengunjung di tempat parkir. Iya Pak, ini mau pulang, tapi ada..." Karno terkejut. Dia tidak sempat melanjutkan ucapannya. Perempuan yang tadi ada di sampingnya ternyata sudah tidak ada. Karno melirik ke kanan dan ke kiri, khawatir perempuan yang terlihat depresi itu bunuh diri ke air terjun yang ada di bawah sungai. "Woi, cepat Mas, pintunya mau saya kunci," teriak petugas itu lagi. Karno akhirnya mengikuti langkah petugas menuju pintu keluar. Baru 4 meter berjalan, tiba-tiba terdengar suara benda terjebur ke dalam air. Spontan, Karno berlari mendekati sumber suara. Langit sudah benar-benar gelap saat itu. Mata Karno mencari-cari sumber suara benda terjebur. Dilompatinya batuan di sekitar sungai dengan cepat. Penjaga tadi ikut mengejarnya dari belakang. Karno lalu melongo ke air terjun yang ada di bawah sungai. Matanya tidak bisa menangkap apapun selain suara gerujuk air sungai. "Ayo Mas, sudah malam." Penjaga tadi menarik kaos Karno. Wajah Karno tampak bingung. Dibujuknya petugas penjaga untuk ikut melihat. "Tadi ada suara orang kecebur Pak, ayo dicari dulu." Petugas itu malah tampak gelisah, lalu menarik Karno dengan sedikit kasar. Karno tidak bisa melawan. Akhirnya dia hanya bisa pasrah mengikuti langkah petugas penjaga. Kaos Karno masih terus diseret sampai mendekati jalan pintu keluar. Langkahnya berjalan cepat mengikuti petugas. Tiba-tiba, ada angin dingin kembali berdesir. Sayup-sayup telinga Karno menangkap suara dari jauh. Tolong, sakit." Karno refleks menoleh ke belakang. Dari jauh dilihatnya wanita dengan jaket jeans tadi, berdiri di tepian sungai. Wajahnya ditimpa cahaya remang-remang, tapi Karno bisa melihatnya dengan jelas. Wajah pucat itu menatap ke arahnya. Karno nyaris berbalik arah, tapi petugas penjaga menyeretnya dengan kencang. Setelah keluar dari tempat wisata, Karno diajak duduk di pos penjaga. Petugas itu menyuruh Karno duduk, lalu melempar sebuah map plastik. "Kopi apa teh Mas?" Petugas itu menawari Karno. Kali ini suaranya lebih lembut dari saat bertemu tadi. "Kopi Pak kalau ada," sahut Karno. Map plastik berwarna biru itu coba dibuka Karno. Di dalamnya ada daftar nama dan foto-foto. Karno mengamati satu persatu foto itu. Sampai akhirnya dia menemukan satu foto yang dikenalinya. "Loh, ini kok mirip mbak-mbak yang di sungai tadi?" batin Karno. Petugas penjaga itu kembali membawa 2 gelas kopi. Dilihatnya wajah Karno yang tampak seperti orang bingung. "Ada yang dikenal Mas?" tanya penjaga itu santai. Karno mengangguk, lalu menunjukkan foto yang dimaksud. Petugas itu tersenyum. Dia menceritakan jika sejak peristiwa jembatan putus, ada beberapa orang yang mengaku melihat wujud pria dan wanita di sekitar sungai lokasi musibah.
orang-orang yang melihat sering tergoda untuk menolong sosok-sosok yang berpura-pura tenggelam atau terjatuh di dekat batuan sungai. Tapi ketika dicari lagi, sosok itu menghilang. Pernah ada pengunjung yang ikut tercebur ke air terjun yang airnya sedalam 3,5 meter, dan dia hampir tenggelam gara-gara melihat ada gadis remaja yang minta tolong. Padahal pengunjung itu sebenarnya bisa berenang, tapi entah kenapa saat di dalam air, gerakan tubuhnya terasa berat. Untung waktu itu ada petugas teknis yang sedang lewat dan langsung turun membantu. Akhirnya nyawa pengunjung itu tertolong. Makanya waktu saya tahu Mas masih ada di sana, saya yakin ada salah satu yang Mas lihat. Ini data pengunjung yang jadi korban meninggal di jembatan gantung, Mas. Itu adalah salah satu pengalaman gaib yang pernah dialami Karno. Pengalaman seram yang tidak akan pernah bisa dilupakan selama hidupnya. Seorang pemuda yang dianggap tak waras oleh penduduk desa mendadak menghilang. Di tempatnya menghilang, warga menemukan sebuah relief aneh. Cerita ditemukannya relief ini sempat diulas oleh beberapa media lokal dan media online. Lokasinya ada di Desa Segobang, Banyuwangi. Saya sempat berbincang dengan warga sekitar. Berikut saya ceritakan kembali bagaimana rangkaian cerita tentang asal-usul relief misterius itu. Sekitar pertengahan tahun 2019, warga di sekitar Desa Segobang diramaikan dengan penemuan sebuah relief di tengah area perkebunan warga. Kala itu, warga yang tengah membersihkan kawasan itu untuk dibuat jalur sepeda BMX menemukan tebing cadas yang memiliki pola unik. Relief itu bergambar 2 orang manusia, laki-laki dan perempuan. Ada tulisan Latin juga bertuliskan Saula. Kemudian ada tulisan Arab gundul di atasnya. Dari penuturan narasumber, Saula adalah seorang pemuda yang tinggal di desa itu. Saula punya 2 orang adik yang masih kecil. Hingga entah ada permasalahan apa, tiba-tiba orang tua Saula berpisah. Peristiwa itu pun membuat Saula terpukul. Saula yang masih berusia belasan tahun saat itu, akhirnya jarang pulang ke rumahnya. Menurut warga, Saula sering terlihat berada di kebun yang berada tak jauh dari Gunung Kemuning, sebuah bukit yang cukup diteramatkan warga desa. Di sana Saula hanya berdiam diri. Dia berangkat dari rumah pagi hari, lalu baru pulang kembali ke rumahnya pada maghrib. Hal itu terus terjadi. Banyak warga yang berusaha menyuruh Saula untuk pulang. Tapi Saula memilih tetap berada di kebun peninggalan orang tuanya. Bahkan Saula mendirikan sebuah pondok di sana. Lambat laun, Saula tidak pernah pulang lagi ke rumahnya. Dia memilih tidur di atas pondoknya. Salah seorang warga bernama Hunaini mengatakan bahwa dia sempat melihat Saula berbicara sendiri. Hunaini sempat bertanya, tapi Saula mengatakan jika dirinya berkenalan dengan seorang perempuan, seorang putri yang entah dari mana asalnya, dan putri itu ingin Saula menikahinya. Sejak saat itu, warga mulai menilai jika Saula tidak waras. Warga akhirnya mulai terbiasa dengan keberadaan Saula di daerah kebun milik orang tuanya itu. Bahkan di malam hari, Saula terlihat duduk di atas pondok yang dibuatnya. Waktu terus berjalan, masyarakat desa kembali ke aktivitasnya masing-masing.
Hingga tiba-tiba suatu waktu warga melihat Saula membawa kapak dan palu ke tengah kebun. Warga sempat khawatir Saula akan melakukan hal-hal yang buruk. Tapi ternyata Saula menggunakan benda-benda itu untuk memahat tebing yang berada tak jauh dari kebun orang tuanya. Entah apa yang diukir oleh Saula di tempat itu. Warga tidak ambil pusing dengan apa yang dilakukan Saula. Sampai suatu hari Saula hilang. Benar-benar hilang. Dan tidak ada di kebun maupun di rumah orang tuanya. Warga sempat mencari apakah Saula ada di rumah kerabatnya yang lain. Tapi hasilnya nihil. Bak hilang ditelan bumi. Sampai kemudian suatu hari, ada warga yang tak sengaja bertemu dengan Saula. Tak jauh dari tebing yang diukirnya dengan bentuk dua orang pria dan wanita serta tulisan nama Saula. Saula tampak lebih segar saat ditemui hari itu. Cara bicaranya pun tertata rapi. Dia berpamitan dengan warga itu. Saula berkata bahwa dia akan menggelar pernikahan dengan seorang wanita yang ditemuinya di kebun itu. Setelah berpamitan, sampai saat ini, Saula tidak pernah muncul lagi di desa itu. Pernah ada salah satu penduduk yang bermimpi jika dirinya diundang ke pernikahan Saula. Sebuah pernikahan di tempat yang sangat mewah. Ada banyak orang yang hadir. Tapi, penduduk itu tidak mengenali satupun orang yang datang. Para tamu yang hadir seolah sangat menghormati Saula. Mempelai wanita yang mendampingi Saula juga terlihat sangat cantik dengan pakaian khas kerajaan Jawa kuno. Anehnya di mimpi itu, penduduk yang tidak disebutkan namanya itu tiba-tiba seolah berpindah tempat. Mendadak, dia seperti berpindah di tengah lebatnya hutan alas purwo, salah satu hutan paling keramat yang ada di Jawa Timur. Di sana dia juga kembali bertemu dengan Saula. Saula berpesan kepada penduduk itu agar masyarakat tidak usah mencarinya lagi dan mengikhlaskan Saula. Masyarakat desa mempercayai jika Saula memang telah moksa ke alam lain. Relief itu sendiri dipercaya sebagai gerbang, sebuah portal yang menghubungkan desa tempat tinggal Saula dan alam yang kini ditempatinya. Hunaini, narasumber yang menceritakan kisah ini menceritakan, jika sempat ada warga yang pergi ke alas purwo untuk membenarkan kisah ini, warga tersebut melakukan ritual khusus. Dan ternyata memang Saula berada di sana dan enggan kembali ke alam manusia karena merasa sudah betah dan menemukan hidup yang lebih baik di sana.